Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dibutuhkan karbon dioksida, air, dan energi melalui suatu proses kimia yang dinamakan fotosintesis. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa yang adalah bahan dasar pembangun zat makanan yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Fotosintesis selain menghasilkan glukosa juga dihasilkan oksigen. Energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis berasal dari matahari dalam bentuk cahaya. Cahaya matahari berbentuk gelombang yang tersusun dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Sebuah foton dapat dikarakteristikan oleh panjang gelombang. Cahaya matahari yang dipancarkan terdiri dari berbagai foton yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang kemudian dikelompokkan dan dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Pada prosesnya, fotosintesis hanya menggunakan sebagian cahaya dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya dengan panjang gelombang tertentu, misalnya cahaya tampak. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan terdapat pigmen warna khusus yang hanya mampu menyerap cahaya matahari dengan kisaran panjang gelombang dalam spektrum cahaya tampak. Karena kebutuhan akan cahaya ini, fotosintesis kemudian terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan, tepatnya pada organel yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat struktur cakram bertumpuk yang dinamakan membran tilakoid. Membran tilakoid dikelilingi ruangan berisi cairan yang disebut stroma. Di dalam stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin, sedangkan reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid. Reaksi terang merupakan tahapan awal dari serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem. Ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua bagian ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan diganti melalui proses fotolisis, yang melibatkan proses oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merupakan bahan penting dalam proses respirasi sel. Saat elektron dalam protein khusus melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid. Hal ini kemudian menciptakan gradien konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, terjadilah proses sintesis ATP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Proses ini menjadikan elektron menjadi lemah. Elektron yang lemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, elektron diisi kembali dalam protein yang dipindahkan ke rantai transport elektron untuk mereduksi elektron pembawa NADP+ menjadi NADPH. Saat foton terus-menerus memasuki membran tilakoid, maka ATP dan NADPH terus diproduksi menuju jalur metabolik di stroma. Molekul ATP dan NADPH yang diproduksi dalam reaksi terang digunakan di stroma sebagai penggerak reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Calvin. Molekul ini bisa dihilangkan gugus fosfatnya dan menambah fruktosa untuk membentuk sukrosa, molekul yang kemudian dipindahkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Glukosa berfosfat juga menjadi bahan untuk sintesis pati dan selulosa. Tumbuhan menghasilkan gula yang digunakan sebagai molekul penyimpanan energi dan komponen struktural dengan bantuan cahaya matahari, ditambah air, dan karbon dioksida melalui proses yang sudah dijelaskan. Tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dan oksigen ini merupakan bahan penting proses kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.